Shalom, Shalom, selamat selamat pagi pagi adik-adik. Iya, adik-adik, Bunda akan perkenalkan kakak yang ada di sebelah Bunda. Silakan Kak. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Farel Tonapa, bisa dipanggil Kak Farel. Salam kenal. Iya, wah kita panggil nanti Kak Farel. Jadi kalau bertemu, panggil ya, sapa dengan Kak Farel. Ya baik adik-adik, sebelum kita mulai ibadah hari Minggu pelayanan anak, hari ini ya kita akan bersaat teduh. Bersaat teduh dimulai. Amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan dengan lagu Kasih Yesus, Oh Indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Iya, masih berdiri ya sayang ya. Kita akan pujikan lagu Sungguh Alangkah Baiknya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang terjangkut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah sampai selama-lamanya. Ya, silahkan duduk adik-adik dan kita mari berdoa untuk membuka ibadah hari Minggu pelayanan anak. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, yang mengasihi anak-anak, kami bersyukur ya Tuhan, di hari Minggu ini kami boleh bersama dalam ibadah kami di rumah masing-masing. Ini karena anugerah dan kasih daripada Tuhan Yesus. Berkati setiap kami ya Bapa, agar kami boleh memuji memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, mari siapkan Alkitabnya, kita akan membaca Mazmur bersama. Mari berdiri, kita membaca dari Mazmur 33 ayat 1 hingga ke 9. Sekali lagi, Mazmur 33 ayat 1 hingga yang ke-9. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Puji-pujian kepada Allah Israel. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan, ia menaruh samudera raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan, biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi, Dia memberi perintah, maka semuanya ada.
Adik-adik, kita tetap berdiri ya. Kita memuji Tuhan dengan lagu Dia Harus Makin Bertambah. Silakan duduk adik-adik, dan sekarang kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Dan firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Penatua Serlina Sambara. Silakan Bunda. Shalom anak-anak di rumah, apa kabar? Bunda ucapkan selamat hari Minggu. Ya, hari ini kita bertemu kembali ya anak-anak di rumah. Nah, saatnya anak-anak kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo anak-anak di rumah duduk yang manis ya. Ambil Alkitabnya, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari Minggu ini. Nah, hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Alkitab Perjanjian Lama, dari Amsal 3 ayat 1 sampai 4. Bunda ulang lagi. Bacaan kita pagi ini dari Alkitab Perjanjian Lama, Amsal 3 ayat 1 sampai 4. Nah, kalau adik-adik sudah menemukan, biarkan Alkitabnya terbuka. Kita akan berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh pengasih dan maha penyayang, kami bersyukur kepadamu ya Bapa di pagi yang indah ini, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati dan melindungi kami dalam ibadah hari Minggu ini. Bapa, di hadapan kami terbuka firman Tuhan yang hidup, yang akan kami baca dan renungkan bersama. Diamkanlah semua suara dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti akan firman Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, biarlah semuanya datangnya dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama anak Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Baik anak-anak di rumah, kita akan membaca firman Tuhan yang sudah terbuka di hadapan kita dari Amsal 3 ayat 1 sampai 4. Bunda ulang lagi, Amsal 3 ayat 1 sampai 4. Ya, Bunda ulangi lagi, kita akan membaca firman Tuhan secara bersama-sama dari Amsal 3 ayat 1 sampai 4. Bunda baca di sini, anak-anak membaca di rumah masing-masing. Kita mulai. Berkat dan hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia.
Ya, demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang sudah membaca dan kita melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Nah, anak-anak di rumah, tadi kita sudah membaca tentang kitab Amsal ya. Nah, kalau kita membaca kitab Amsal ini mengajarkan tentang pengetahuan akan hikmat serta didikan kepada anak-anak Tuhan. Wah, luar biasa ya kitab Amsal ini. Ternyata bukan cuma di sekolah atau di rumah kita dapat pengetahuan dan didikan. Ternyata di dalam kitab Amsal ini kita juga dapat belajar tentang didikan. Nah, seperti bacaan kita pada pagi ini, firman Tuhan mengatakan, "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku." Nah, anak-anak, kira-kira ajaran apa yang tidak boleh kita lupakan seperti yang dikatakan Amsal pada pagi ini? Ayo anak-anak di rumah, kira-kira siapa yang bisa menjawab ya? Ajaran apa yang tidak boleh kita lupakan? Ya, oke. Yang pertama yaitu tentang apa? Kasih, ya. Anak-anak, firman Tuhan mengatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, itu tentang kasih. Nah, anak-anak di rumah, bagaimana cara kita mengasihi Tuhan dan juga mengasihi saudara-saudara kita atau teman-teman kita? Nah, untuk mengasihi teman-teman kita dimanapun berada, kita saling memperhatikan satu sama yang lain, khususnya pada saat ini ya anak-anak, dalam masa pandemi banyak orang kesusahan ya, banyak orang kelaparan dan lain sebagainya. Nah, untuk melakukan atau mengasihi teman-teman kita, anak-anak bisa berbagi kasih dengan cara mempunyai baju yang mungkin sudah tidak muat lagi karena semakin besar ya. Nah, baju itu kan masih bisa dipakai. Kita bisa menyalurkan kepada anak-anak yang membutuhkan ya, ataukah juga melalui makanan kita dapat berbagi makanan kepada teman-teman kita. Nah, itu salah satu contoh untuk mengasihi teman-teman kita. Nah, kalau anak-anak sudah melakukan hal tersebut, berarti anak-anak sudah melakukan firman Tuhan ya. Itu yang pertama, yaitu kita harus saling mengasihi. Yang kedua, firman Tuhan yang tidak boleh kita lupakan, yaitu kita tidak boleh apa? Berbohong. Nah, anak-anak di rumah, kalau kita pernah berbohong, pada pagi ini firman Tuhan mengajarkan kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh berbohong ya, walaupun mungkin orang tua kita tidak mengetahui, tetapi ada Tuhan loh yang mengetahui kalau kita berbohong ya. Jadi kita harus melakukan atau mengatakan yang benar kalau memang benar, salah kalau harus salah ya. Walaupun juga dalam pertemanan kita mungkin ada teman-teman kita karena sahabat kita melakukan kesalahan, kalau kita membela teman-teman kita yang sebenarnya salah, artinya kita sudah berbohong ya. Jadi kalau memang dia salah, kita harus mengatakan salah. Kalau benar, kita harus mengatakan benar. Nah, itu yang kedua. Apalagi ya adik-adik, firman Tuhan yang tidak boleh kita lupakan. Iya, kita harus menghormati siapa? Kedua orang tua kita ya. Orang tua kita sudah membesarkan kita, sudah menyiapkan makanan dan minuman. Nah, sebagai anak-anak kita harus menghormati kedua orang tua kita. Bagaimana caranya kita menghormati kedua orang tua kita?
anak-anak di rumah kalau disuruh mama papa membantu harus kita lakukan ya, seperti menjaga adik, kemudian membersihkan tempat tidur sendiri atau merapikan buku. Nah, itu salah satu contoh ya kalau kita menghormati kedua orang tua kita. Nah, anak-anak di rumah jangan selalu mengandalkan kedua orang tua kita ya, karena kedua orang tua kita sudah capek bekerja ya. Jadi anak-anak kan sudah mulai besar nih, sudah belajar di sekolah, sudah belajar menjadi anak-anak yang pandai. Jadi di rumah juga harus dipraktekkan bagaimana kita untuk membantu kedua orang tua kita. Nah, itu ya, untuk menghormati kedua orang tua kita. Nah, apalagi ya anak-anak ya, kita harus sabar. Nah, ini dia ini, sebagai anak-anak biasanya kita masih egois ya, masih mementingkan diri sendiri. Tapi firman Tuhan pada saat ini untuk tidak melupakan apa yang Tuhan sampaikan, kita harus belajar sabar. Kalau ada teman-teman kita mengolok-olok kita, atau ada teman-teman kita menghina, jangan kita membalas ya anak-anak. Kita harus mendoakan mereka, atau kita datang kepadanya mengatakan kenapa membenci saya dan lain sebagainya. Jadi kita harus belajar sabar, walaupun memang susah untuk dilakukan buat anak-anak. Tetapi kalau kita mengingat firman Tuhan bahwa kita harus sabar, kita harus belajar mulai dari kecil ya, kita harus belajar tentang sabar. Nah, apalagi ya anak-anak untuk melakukan ajaran Tuhan yang tidak boleh kita lupakan, yaitu berdoa. Nah, anak-anak, siapa yang rajin berdoa? Nah, tadi kan dalam ibadah tadi kita sudah mulai berdoa ya. Tadi mulai ada doa pembukaan, ada doa untuk membaca firman Tuhan, nanti juga ada doa untuk persembahan. Nah, kalau di rumah anak-anak juga harus rajin berdoa ya. Jangan hanya pada saat makan, atau pada saat mau ulangan, atau pada saat sakit baru berdoa. Tetapi berdoa itu harus setiap saat ya, baru bangun pagi, kemudian pada saat mau berangkat ke sekolah, atau pada saat anak-anak mau makan, apalagi pada saat mengikuti ulangan. Anak-anak harus banyak-banyak berdoa sama Tuhan, supaya Tuhan memberkati, memberikan hikmat ya. Berdoa juga buat orang tua kita, berdoa juga buat teman-teman kita, kakak kita, dan lain-lain. Jadi berdoa itu adalah satu komunikasi langsung kepada Tuhan. Bayangin nggak kalau anak-anak nggak pernah berdoa, berarti anak-anak tidak pernah berkomunikasi kepada Tuhan ya. Bagaimana Tuhan mau memberkati anak-anak kalau tidak pernah berdoa? Nah, anak-anak yang ada di rumah, itulah ada beberapa ajaran Tuhan yang tidak boleh dilupakan. Sekecil apapun yang anak-anak lakukan, atau sederhana pun anak-anak lakukan, itu sangat besar di hadapan Tuhan ya anak-anak ya. Jangan nunggu nanti dah kalau saya besar baru saya melakukan firman Tuhan. Nanti dah kalau saya udah tamat SMA dan lain sebagainya. Tetapi pada firman Tuhan pada saat ini, Amsal mengingatkan kita untuk melakukan firman Tuhan dari kecil ya. Jadi anak-anak, ternyata kalau kita melakukan ajaran Tuhan tersebut, di bacaan kita mengatakan bahwa Tuhan akan memberikan panjang umur dan lanjut usia, dan juga akan mendapatkan kasih dan penghargaan. Wow, luar biasa ya berkat Tuhan buat anak-anak kalau melakukan tentang ajaran Tuhan. Siapa mau, Bunda juga mau diberkati Tuhan, tapi dengan syarat harus melakukan apa? Ajaran Tuhan yang tadi Bunda sampaikan kepada anak-anak. Nah, anak-anak di rumah, ternyata kalau kita melakukan ajaran Tuhan, ternyata Tuhan akan memberkati kita. Seperti bacaan kita dikatakan Tuhan akan memberikan panjang umur, lanjut usia, mendapatkan kasih dan penghargaan.
Wah, luar biasa ya berkat Tuhan buat kita kalau kita melakukan tentang ajaran Tuhan. Siapa mau diberkati Tuhan? Bunda mau juga diberkati Tuhan dengan satu syarat, kita harus melakukan ajaran Tuhan yang seperti Bunda sampaikan tadi. Nah, anak-anak, sekecil atau sesederhana pun anak-anak lakukan tentang ajaran Tuhan sangat besar. Dan itu menunjukkan identitas diri anak-anak sebagai anak Tuhan yang manis. Nah, kiranya firman Tuhan pagi ini memberkati anak-anak di rumah, dan biarlah selalu senantiasa taat kepada firman Tuhan, dan Tuhan akan memberkati anak-anak. Amin. Terima kasih atas firman-Nya Penatua Sarina Sambara. Adik-adik, mari kita merespon firman Tuhan dengan menyanyi firman-Mu Pelita. Anak-anak di rumah, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Mari anak-anak, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat dan penolong anak-anak, kami bersyukur kepadamu jikalau pada pagi yang indah ini kami dapat belajar tentang kebenaran firman Tuhan, bagaimana kami melakukan ajaran Tuhan dengan baik dan benar sehingga kami dapat diberkati. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Juga pada kesempatan ini kami mendoakan kedua orang tua kami yang membesarkan, yang senantiasa menjaga kami. Kiranya Tuhan senantiasa menolong dalam segala kehidupannya, memberikan kekuatan, kesehatan, agar kedua orang kami tetap kuat, sehat, khususnya dalam mencari nafkah. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Juga pada kesempatan ini kami mendoakan bangsa dan negara kami, berkatilah pemerintah kami, NKRI yang kami cintai. Tuhan selalu memberikan semangat bagi Presiden kami bersama jajarannya dalam menjalankan tugasnya, agar bangsa dan negara kami semua dalam keadaan tentram dan damai. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati juga pendeta kami, Pendeta Yance Tonapa bersama keluarga. Tuhan memberkati, memberikan semangat, memberikan kekuatan, kesehatan agar Pendeta Yance Tonapa senantiasa dapat melayani di jemaat GPIB Immanuel WR Supratman dengan tidak kurangan suatu apapun juga. Berkati juga Pendeta Sony, berkati juga Pendeta David dan Vikaris juga. Tuhan Engkau memberkati dalam kehidupan mereka. Berkati kakak-kakak layan kami yang senantiasa setia menyampaikan firman Tuhan. Engkau selalu memberikan semangat agar dapat melayani anak-anak Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau memberkati kehidupan anak-anak di rumah dalam berbagai pergumulan. Mungkin ada yang berulang tahun, mungkin ada yang sedang sakit. Kiranya Tuhan datang memberikan semangat, memberikan sukacita agar anak-anak yang ada di rumah selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Inilah doa ungkapan syukur kami pada pagi yang indah ini. Ampuni salah dosa kami ya Tuhan, sempurnakan doa kami
dan kabulkanlah permohonan kami yang kami bawa hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Iya, adik-adik terkasih, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Siapkan persembahan di dalam amplop, lalu mohon mama papa untuk mengantarkan ke gereja atau dengan barcode yang ini ya. Ini adalah tutorial cara menggunakan kris di GPIB Jemaat Immanuel WR Supratman. Selamat menyaksikan. Selamat datang di Gereja GPIB Immanuel WR Supratman Mataram. Kini, Anda sudah bisa melakukan transaksi persembahan melalui Quick Response Indonesia Standar atau KRIS. Scan barcode pada banner atau warta jemaat. Masukkan jumlah nominal persembahan dengan menambahkan kode jenis persembahan. Lalu, lakukan pembayaran. Screenshot bukti pembayaran, lalu kirim kepada kasir atau bendahara jemaat. Terima kasih. Iya adik-adik, mari kita pujikan pujian burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa Gembala kami yang baik, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu bagi kami semua. Sekarang kami telah mengumpulkan persembahan kami ini. Terimalah persembahan ini sebagai ucapan syukur atas berkat yang tidak pernah henti dari-Mu bagi kami semua. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya adik-adik, kita bersyukur untuk pujian dan juga firman yang sudah kita dengar. Dan sekarang kita mau pujikan pujian hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman.
Adik-adik, mari berdiri, kita akan berdoa penutup dan sekaligus doa berkat yang akan dibawakan oleh Penatua Serlina Sambara. Baik anak-anak di rumah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi ini, Bunda ingatkan supaya anak-anak tetap menjaga kesehatan ya. Kalau keluar rumah, pakai apa? Masker ya. Dan jangan lupa sering mencuci tangan supaya kita terhindar dari sakit penyakit. Nah, anak-anak di rumah, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi yang indah ini. Mari terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai dan melindungi anak-anak hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Iya, adik-adik bersyukur dan kita mau ucap terima kasih ya Kak ya. Terima kasih untuk Kakak Vikaris, terima kasih untuk Kakak Theo dan juga Kakak Angel serta Kak Stephen juga dan juga otomatis Kak Farel. Iya, dan bersyukur untuk semuanya. Kita akan jongkok bersama. Iya, kita akan jongkok. Kita hitung Kak Farel. 1, 2, 3. Immanuel. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.